Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, jadi ini pertemuan hari ini ya. Anion berarti belum ya? Anion sama wujud zat belum ya? Belum, Pak. Iya, oke, ini kita lihat tujuannya dari analisa anion ini bertujuan untuk menganalisa senyawa ion, menganalisa adanya ion dalam sampel, ya, khususnya ion-ion yang bermuatan negatif. Sedangkan analisa kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis unsur atau ion yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi analisa anion secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Ya. Ya, tapi pendekatannya di sini apa? Sampelnya adalah sudah memang ion itu sendiri ya, anion itu sendiri. Dasar teorinya, anion merupakan ion bermuatan negatif. Dalam analisa anion dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Ya. Analisa kering meliputi 4 pemeriksaan organoleptis. Itu ada warna, bau, rasa, dan pemanasan. Ya. Sedangkan analisa basah, analisa yang melarutkan zat-zat dalam larutan. Analisa basah meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, reaksi pengendapan, filtrasi, atau penyaringan, dan pencucian endapan. Dalam analisa anion juga ada anion yang saling mengganggu. Contohnya adalah karbonat, sulfit, nitrat, nitrat nitrit, dan lain-lain. Ya. Analisa kualitatif yang bertujuan utama untuk mengenali komposisi atau struktur bahan kimia cukup banyak jenisnya. Sesuai dengan jenis bahan kimia terdapat dalam sampel. Analisa kualitatif untuk bahan organik biasanya menjadi bahan kajian dari kimia organik sehingga tidak dimasukkan dalam bahan kimia analitik, dalam bagian kimia analitik. Bahan kimia dalam sampel organik juga cukup banyak ragamnya sesuai dengan struktur dari bahan tersebut. Bahan kimia organik molekuler berbeda cara penetapannya dengan bahan kimia anorganik ionik. Anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh 1 atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena anion tertarik ke anoda atau ke bidang positif dalam medan listrik. Atom biasanya akan mendapatkan elektron sehingga mereka akan memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Penamaan anion sedikit berbeda dari penamaan kation. Akhir dari nama unsur tersebut dihilangkan dan diganti dengan akhiran ida. Misalnya F adalah ion klorida, sedangkan O2 adalah ion oksida. Seperti halnya kation, muatan anion ditandai dengan superskrip mengikuti simbol dari unsur yang membentuk anion tersebut. Cara identifikasi anion tidak begitu sistematik seperti pada identifikasi kation. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu ada cara penggolongan anion menurut Bunsen, Gilbert, dan Vogel. Bunsen menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya. Warna, kelarutan garam alkali, kemudahan menguapnya. Gilbert menggolongkan anion berdasarkan pada kelarutan garam-garam kalsium, barium, kadmium, dan garam peraknya. Vogel menggolongkan anion berdasarkan pada proses yang digunakan dalam identifikasi anion
yang menguap bila diolah dengan asam, dan identifikasi anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dibagi dua lagi, yaitu anion membentuk gas bila diolah dengan HCl encer atau H2SO4 encer, dan anion yang membentuk gas atau uap bila diolah dengan asam sulfat pekat. Demikian pula identifikasi anion berdasarkan reaksi dalam larutan dibagi dua, yaitu anion yang diidentifikasi dengan reaksi pengendapan dan dengan reaksi redoks. Berikut adalah reaksi-reaksi sampel dengan asam sulfat dingin. Anion lainnya tidak memberikan reaksi dengan asam sulfat pekat dalam keadaan dingin, tetapi nitrat bereaksi menghasilkan uap coklat dari NO2 yang dihasilkan. Dan asetat memberikan bau khas juga jika direaksikan dengan asam sulfat pekat. Reaksinya tapi nggak ada ya. Identifikasi anion meliputi analisis pendahuluan, analisis anion dari zat asal, dan analisis anion dengan menggunakan larutan ekstra soda. Dari hasil analisis sebelumnya, data larutan dan pengetahuan tentang kation yang ada dapat memberikan petunjuk tentang anion yang mungkin ada atau tidak ada dalam larutan sampel. Sebagai contoh, zat asal larut dalam air panas. Kation yang ditemukan adalah Pb2+. Anion yang mungkin ada adalah klorida, karena PbCl2 larut dalam air panas. Tidak mungkin nitrat karena timbal nitrat mudah larut dalam air dingin. Umumnya anion dibagi menjadi 3 golongan. Ini ada golongan sulfat, ada golongan halida, sama golongan nitrat. Ya, di situ ada garam-garam barium, umumnya tidak larut dalam air kondisi basah, sedangkan garam barium anion lainnya mudah larut. Berdasarkan sifat tersebut, maka pemisahan dan identifikasi untuk golongan sulfat dapat dilakukan dengan penambahan reaksi BaCl2. Kecuali barium kromat yang berwarna kuning. Garam barium lainnya berwarna putih. Jika larutan sampel diasamkan dengan asam nitrat dan ditambahkan perak nitrat, maka hanya golongan anion halida yang akan mengendap sebagai perak, yaitu AgCl, AgBr, AgI, Ags. Anion yang tidak menunjukkan uji yang positif untuk kedua golongan di atas kemungkinan mengandung anion golongan nitrat. Jika sampel mengandung beberapa kation, maka uji pendahuluan di atas tidak cukup untuk menentukan ada atau tidaknya suatu anion. Karena itu, setelah pengujian pendahuluan dilakukan, maka perlu juga dilakukan uji spesifik untuk setiap anion. Proses-proses yang dipakai dalam menganalisa anion adalah proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan asam-asam. Proses ini dibagi lagi ke dalam subkelas-subkelas, yaitu yang A, gas-gas dalam dilepaskan dengan asam klorida encer atau asam sulfat encer. Ini ada golongan karbonat, hidrogen karbonat, dan seterusnya. Selanjutnya, gas atau uap dilepaskan dengan asam sulfat pekat. Hal ini meliputi zat-zat dari A plus zat berikut: fluorida, heksafluorosilikat, bromida, iodid, nitrat, klorat, dan seterusnya. Proses yang tergantung pada reaksi dalam larutan. Proses ini juga dibagi menjadi subkelas-subkelas, yaitu ada reaksi pengendapan. Ini ada sulfat dan seterusnya, kemudian oksidasi dan reduksi dalam larutan manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Ya. Kita masuk ke sistematika kerja dalam analisa anion. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan pada analisa anion, ada beberapa tahapan kerja yang harus dilakukan, antara lain tes organoleptis, dilihat warna sampel yang diperiksa. Anion-anion yang berwarna antara lain di situ ada manganat, ya.
ferrisianida, ferrosianida, kromat sama bikromat. Itu larutannya katanya sudah berwarna. Selanjutnya menggunakan tes nyala Beilstein untuk anion yang mengandung halogenida. Itu ada klorida, bromida, iodida, bromat, iodat, klorat, perklorat. Kemudian ada tes oksidator, reduktor, tes adanya ion oksidator. Sampel ditambahkan larutan difenilamin dalam asam sulfat akan menghasilkan warna biru. Sampel diasamkan dengan HCl lalu ditambahkan dengan kalium iodida dan Kg akan menghasilkan warna biru sampai biru hitam. Ion-ion yang bersifat oksidator antara lain itu banyak ya, sudah klorat, perklorat, dan seterusnya. Terus tes adanya ion reduktor. Dengan penambahan aqua iod pada sampel atau larutan sampel, warna iod akan hilang atau berkurang. Dengan penambahan larutan kalium permanganat dan asam sulfat pada larutan sampel, warna kalium permanganat akan hilang atau berkurang. Ya, kalau untuk yang reduktor ini contohnya yang kemarin kalian praktekkan ya, permanganometri. Ya. Di mana si asam oksalat ini kamu berikan asam sulfat kan, ya, kemudian kemarin kamu panaskan di matrobat sampai suhu 60 sampai 70. Nah, di saat kalian titrasi, ternyata di situ secara tidak langsung kamu sudah melakukan proses redox. Ya. Kenapa? Kalium permanganat yang berwarna ungu yang ada di buret kalian ternyata pas diteteskan ke dalam asam oksalat ataupun ke dalam ferrosulfat, maka warna ungunya hilang. Ya. Jadi ini sama seperti ini. Ya. Tes adanya ion reduktor. Nanti kalau reduktor itu apa? Menyebabkan senyawa lain tereduksi. Ya. Tapi dia sendiri mengalami oksidasi. Ya. Seperti itu. Jangan sampai tertukar ya. Reduktor beda dengan reduksi. Begitu pula dengan oksidator beda dengan oksidasi. Beda. Ion ini yang bersifat reduktor antara lain di sini ada tiosulfat. Sulfit yang sering digunakan di lab yang saya tahu adalah tiosulfat. Ya. Tiosulfat ini cocoknya dengan yang poin A. Ya. Jika senyawa iodium yang berwarna coklat gelap, coklat kehitaman, jika ditambahkan dengan ion tiosulfat, maka warna iodium akan hilang. Nih, karena di situ terjadi proses reaksi oksidasi reduksi. Nih. Oke, ini kok nambah gerak. Sebentar. Gerak sebentar, error. Filenya not responding. Ya. Kita lanjutkan tes dengan penambahan reaksi pengendapan untuk anion. Yang pertama, jika ditambahkan larutan perak nitrat akan menghasilkan endapan. Ya, endapan yang berwarna putih itu ada klorida, sianida, karbonat, sulfit, nitrit, tetraborat, tiosianat, ferrosianida, borat, iodat, dan fosfit. Ya. Tapi jika nanti ingin dipraktekkan, jika nanti dipraktekkan tidak semuanya. Karena beberapa senyawa yang ada di sini dituliskan di sini ini sifatnya sangat berbahaya. Ya. Contohnya sianida, itu berbahaya. Ya.
Fosfit juga termasuk yang berbahaya, jadi nggak semuanya. Jadi kalau yang sering dilakukan paling hanya senyawa klorida, ya, karbonat itu bisa, ya, tetraborat itu sama dengan borat sebetulnya, sama ferrosianida. Tapi ferrosianida juga jarang kita jadikan sampel, ya, jarang. Oke. Nah, tapi si teori karbonat ini saya tahu bahwa senyawa karbonat ini jika ditambahkan dengan perak nitrat awalnya terbentuk endapan putih. Jika memang konsentrasinya tinggi, ya, dia lama-lama akan berubah menjadi coklat, di mana tahapannya adalah kalau saya praktekkan dulu endapan putih, kemudian berubah menjadi kuning. Tahapan akhir dari perubahannya adalah terjadinya endapan coklat. Maka beberapa buku, salah satunya buku Vogel, mengatakan jika senyawa karbonat direaksi dari senyawa karbonat dalam konsentrasi tinggi direaksikan dengan perak nitrat, maka akan terbentuk endapan putih menjadi coklat. Bukunya seperti itu mengatakan. Ya. Tapi kalau konsentrasinya karbonatnya kecil, ya, dari yang disarankan oleh buku Vogel, maka kecenderungannya hanya sampai tahapan warna kuning. Jadi beberapa siswa saya juga mendapati stepnya hanya sampai kuning. Jadi krim lah warnanya, ya, warnanya krim. Ya. Kemudian ada anion yang menghasilkan endapan berwarna kuning, itu ada bromida, ya, iodida, dan fosfat. Ya. Ini warna kuningnya khas sekali. Ya. Jadi kalau kalian praktek sebenarnya ini seru, ya, karena banyak cerita. Jadi sekalipun warnanya kuning, ternyata kuningnya bisa kalian bedakan, ya, bisa kalian bedakan. Selanjutnya anion yang menghasilkan endapan berwarna hitam, itu ada sulfida. Kemudian anion yang menghasilkan endapan berwarna merah coklat, itu ada kromat dan dikromat. Kemudian ada anion menghasilkan endapan warna merah jingga, itu ada besi 3, kemudian sianida atau ferrisianida. Nih. Ya, betul ya. Jadi kalau besi 3 itu warnanya itu orange. Ya. Mungkin kalau di sini diartikannya jadi merah jingga, merah jingga. Jadi kayak kayak langit maghrib, kayak sunset lah, seperti itu. Kemudian larutan sampel ditambahkan dengan timbal asetat akan menghasilkan endapan, antara lain ada anion yang dikasih timbal asetat berwarna putih, ada klorida, bromida, sianida, karbonat, sulfat, sulfit, tiosulfat, dan fosfat. Yang menghasilkan warna kuning ada iodida sama kromat. Anion yang menghasilkan endapan warna hitam itu sulfida. Kemudian ada sampel yang jika ditambahkan dengan barium nitrat atau barium klorida menghasilkan endapan putih, ada karbonat, sulfat, sulfit, tiosulfat, boraks, bromat, iodat, fosfit. Kemudian yang menghasilkan warna kuning itu ada kromat. Ya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari percobaan-percobaan di atas, dapat diduga ion apa yang terdapat dalam sampel yang diperiksa. Kemudian dilakukan reaksi-reaksi identifikasi lain terhadap ion yang diduga untuk memastikan adanya ion tersebut. Ya. Bahwa sebaiknya dalam mengidentifikasi itu selalu didahului dengan uji pendahuluan. Ya. Kemudian ada namanya lagi uji dugaan. Dan yang terakhir ada namanya uji peragasan. Ya. Supaya apa? Supaya memang ion-ion baik itu kation ataupun anion itu memang benar itu adanya. Ya. Benar itu adanya. Makanya perlu dipastikan lagi dengan adanya uji penegasan. Ya. Karena kembali lagi ya, screening senyawa ataupun screening ion, ya, kalau di fitokimia itu atau di farmakonosi itu atau di bahan alam itu, screening menggunakan reagen-reagen ini kurang disukai sama dunia internasional. Kenapa? Karena ada istilah namanya positif palsu sama negatif palsu. Ya. Jadi ada kalanya bahwa reagen itu bereaksi ternyata tidak pada satu senyawa metabolit sekunder lah kalau di bahan alam. Tetapi juga ternyata dia bisa bereaksi dengan senyawa metabolit sekunder yang lain. Contohnya di sini adalah garam besi.
besi 3 atau ferriklorida itu menurut bukunya bisa bereaksi dengan senyawa alkaloid, bentuknya suatu endapan. Tapi ternyata si besi 3 ini juga bereaksi dengan senyawa-senyawa yang lain. Contohnya ada protein, contohnya ada lagi apa? Tanin, dia bereaksi juga. Dan senyawa-senyawa terpenoid, itu dia bereaksi menghasilkan endapan. Dan akhirnya apa? Akhirnya ini menjadi apa? Samar-samar, apakah memang dia ada atau enggak. Kalau emang ada tapi ternyata endapannya hampir bersamaan juga. Gitu. Sehingga akhirnya ada istilahnya positif palsu. Dia seolah-olah terjadi. Oh terjadi misalnya saya lagi ngecek alkaloid pakai reaksi ferriklorida. Ya. Bereaksi terbentuk endapan. Oh positif nih, ada nih alkaloidanya. Ternyata tanin juga mengendap, terpenoid juga mengendap, protein juga mengendap. Jadi dikatakan positif palsu. Seolah-olah positif padahal bukan dia. Sama kayak COVID lah. COVID kan ada istilahnya COVID positif palsu sama negatif palsu. Ya. Istilahnya itu udah ada duluan di kimia, di analisa kualitatif sudah ada. Nah begitu juga ada negatif palsu. Dia dikatakan tidak mengandung. Oh dia nggak ada senyawa yang kita carinya di sampel ini, di tumbuhan ini atau di tanaman ini nggak ada. Pakai reaksi kimia, pakai reagen ini. Ternyata bukannya nggak ada. Ada, tapi jumlahnya kecil dan reagen itu tidak bisa mendeteksi sampai jumlah yang bisa dikatakan ppm lah dalam satuan ppm. Dia nggak bisa deteksi. Akhirnya apa? Kita anggapnya dia negatif. Oh sebenarnya ada nggak Pak? Ya? Ada. Tapi karena keterbatasan margin kemampuan daripada si reagen, seolah-olah dia tidak terdeteksi. Jadi yang harusnya misalnya terbentuk endapan merah. Ternyata dia hanya memberikan warna merah muda seulas. Gitu. Tapi ada merahnya nggak? Ada. Nah ini jadi bikin bingung lagi kalau udah kayak gini. Ini sebenarnya ada atau enggak? Tapi dikatakan merah, merah sih, tapi dia lembut merahnya, tipis banget, nggak merah banget. Gitu. Nah jadi inilah yang menyebabkan bahwa apa? Bahwa untuk pengujian kualitatif itu tidak bisa kita katakan ada dia jika hanya menggunakan suatu reagen atau dua reagen. Perlu kita tegaskan dengan beberapa reagen supaya apa? Supaya memang khas, khas banget dia adalah dia. Contohnya memang ada seperti itu di anion, ada. Contohnya yang saya ingat adalah timbal dan barium yang di kation. Timbal dan barium keduanya dikasihkan dengan kalium kromat, dua-duanya memberikan endapan berwarna kuning. Gitu. Yang terbentuk endapan kuning. Nah itu kan jadi positif. Positif siapa? Positif barium atau timbal. Maka untuk memastikan itu perlu dilakukan namanya uji penegasan, diperlukan lagi uji-uji dengan reagen lain untuk memastikan dia benar timbal atau barium atau salah satu dari mereka. Itu gitu. Begitu dengan anion yang tadi buku sudah mengatakan semua anion yang jika direaksikan dengan perak nitrat terbentuk endapan putih. Itu ada klorida, ya ada karbonat, tadi yang dia masukin karbonat juga dimasukin putih, walaupun memang ujung jadi coklat. Terus ada tiosianat atau sianida, dan ion-ion yang lainnya. Nah, untuk memastikan salah satu dari mereka butuh pengujian lagi dong Pak. Butuh. Maka kita katakan yang awal-awal ini disebutnya dengan uji pendahuluan. Seperti itu. Ya. Habis uji pendahuluan nanti ada lagi namanya uji dugaan. Kita baru menduga. Ya. Dan uji dugaan ini tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan sampel dari kelompoknya. Maksudnya gimana? Saya pengen misahin ion dari kelompok endapan putih dari anion yang dikasih perak nitrat yang terbentuk endapan putih tadi. Itu saya pengen pisahin. Itu masuknya ke uji dugaan. Nah, di uji penegasan, kamu tegaskan lagi semua identifikasi terkait dengan ion tersebut harus kamu coba dan nggak boleh ada yang gagal. Kalau di antara semua prosedur langkah pengamatannya ada yang gagal satu, maka bisa dikatakan sampel itu bukan yang kamu duga.
alias berarti langkah kamu di atasnya ada yang salah. Ya, jadi kalau udah penegasan itu semuanya udah pasti benar. Gitu. Iya, udah pasti benar. Jadi sama kayak ciri-ciri gitu kan. Iya, kamu ngeraba-raba orang. Gitu. Mata kamu ditutup, kamu raba-raba orang. Oh ini laki-laki, laki-laki kan banyak yang kenal, ada yang bapak kamu, ada adik kamu, ada kakak kamu. Nah itu sebetulnya uji pendahuluan. Gitu. Diduga sama kamu ukur-ukur lagi tingginya. Oh kayaknya ini bapak saya. Itu masuk uji dugaan. Nah ditegesin lah di uji penegasan. Benar nggak? Diraba-raba lagi sama kamu, benar nggak posisi tai lalatnya di mana? Di mana posisi hidungnya? Nah itu sebetulnya uji penegasan. Nah kalau ternyata dari uji penegasan itu ada satu yang miss, yang tidak sesuai dengan prosedurnya, maka itu salah. Jadi sebenarnya uji penegasan itu untuk menegaskan itu nggak mungkin ada yang keliru lagi, Pak. Harus sesuai dengan teorinya, harus, ya, harus, nggak boleh ada yang gagal. Ya, jadi makanya kemudian dilakukan reaksi-reaksi identifikasi lain terhadap yang diduga untuk memastikan adanya yang tersembunyi. Ya. Ini alat-alatnya, bahannya, larutan sampel sama larutan reaksi anion. Prosedur kerjanya bisa nanti kalian lihat ya, kurang lebih sama saja ya dengan kation. Kita coba ya, kita lihat ya yang anion ya. Kalau bahasanya agak sedikit beda atau poin-poinnya beda, ya maklumin ya, karena yang membuat kation sama yang membuat anion ini dosennya beda gitu ya. Oke, kita lihat yang poin A. Ambil sejumlah larutan sampel anion Cl. Tambahkan dengan larutan reaksi agenoid 3 akan terbentuk endapan putih. Berarti saya ambil tabung reaksi baru yang sudah bersih, kemudian saya masukin sampel 3 tetes, kemudian saya tambahin perak nitrat sebanyak 1 tetes. Catatan, kalau main perak nitrat jangan sampai kena tangan, nanti tangan kamu hitam. Ya. Terbentuklah endapan putih. Nah ternyata poin B. Dari hasil reaksi nomor 1 dipindahkan sebagian dalam 2 tabung lain. Nah, berarti poin B ini datangnya dari si A, kalau yang anion ini. Ini endapan putihnya pindahkan sebagian dalam 2 tabung reaksi lain. Masing-masing tambahkan dengan asam nitrat dan amonia encer. Endapan AgCl tidak akan larut dalam asam nitrat, tetapi larut dalam amonia encer. Berarti kamu si A sama si B ini sebetulnya kalau saya ini satu cerita, bukan 2 poin yang berbeda. Yeah. Poin pertama bahwa di sini Cl 3 tetes ditambahkan dengan perak nitrat terbentuk endapan putih. Kemudian endapan putihnya dibagi menjadi kedua tabung yang lain, sehingga saya mempunyai endapan putihnya ada 3. Endapan putih yang pertama yang murni, dan yang 2 lagi ini yang akan saya larutkan. Di tabung kedua berarti saya tambahkan asam nitrat. Ya, saya asumsikan di sini asam nitratnya encer karena dia tidak menyebutkan pekat. Ditambahin asam nitrat, ya, dia tidak larut. Berarti kalau tidak larut dia masih tetap mengendap. Ya. Sedangkan jika endapan putihnya ditambahkan dengan amonium hidroksida, ya, lebih tepatnya adalah amonium hidroksida karena kalau amonia pendekatan saya dia adalah gas. Ya, sedangkan yang ada di lab kamu nanti kamu tidak mereaksikan dengan gasnya, tapi yang saya tahu teorinya kamu mereaksikan dengan larutannya. Maka jika sudah dalam bentuk larutan, maka lebih tepatnya katanya adalah amonium hidroksida encer. Maka dia akan larut. Nah, jadi yang poin A sama B ini harusnya satu cerita, ya, harusnya satu cerita karena dia berlanjut. Ya, ceritanya berlanjut. Jadi untuk yang poin A dan B ini, kamu di saat menyerahkan ke pengawas itu akan ada 3 tabung yang putih jadi larut karena penambahan amonia, putih tetap putih setelah ditambahkan asam nitrat, dia asam nitratnya nggak bisa ngelarutin endapan putih yang awal tadi. Iya. Kemudian yang C atau yang kedua, saya ambil tabung reaksi baru, kemudian saya masukkan sampel klorida,
kemudian tambahin asam nitrat, kalium permanganat sama kloroform. Kemudian kocok akan menghasilkan gas keluar yang tidak memberikan warna pada lapisan kloroform. Ya, ini reaksinya cukup bagus ya. Bagus sekali untuk mengidentifikasi adanya klorida. Ini khas sekali. Jadi kalau saya boleh revisi, ini dirunut. Ya, cara kerjanya, pertama ambil sampel klorida, kemudian kamu tambahin kalium permanganat, kemudian kamu tambahin asam nitrat sampai kalium permanganatnya menjadi transparan. Ya. Emang kenapa Patria kok sampai mesti seperti itu? Ya. Karena umumnya kalium permanganat yang ada di botol larutan reaksi kecenderungannya sudah membentuk batu kawi alias dia udah ada kristal-kristalnya gitu loh. Udah mengeras lah bisa dikatakan gitu. Jadi ada partikel padatnya di botol kalium permanganatnya. Nah, bahaya jeleknya apa? Kalau si partikel padatnya ini atau si kristal-kristalnya ini bongkahan-bongkahan ini nggak kamu larutin dengan asam, kamu untuk melihat warna jernihnya, ini kan bilangnya tidak memberikan warna, berarti saya asumsikan dia warna larutannya jernih. Itu kamu susah untuk namatin. Ya. Jadinya nanti pasti kamu anggapnya dia adalah iodium. Kenapa? Karena si prosedur poin C ini itu berlaku juga untuk ada ion yang lain. Itu ada ion bromida, satu lagi adalah ion iodida. Kalau ion bromida dia akan memberikan warna jingga. Ya. Sedangkan iodida akan memberikan warna ungu. Kalau klorida jernih, alias tidak memberikan warna. Nah, kalau si batu kawinya atau si kalium permanganatnya tadi itu nggak kamu larutin, kecenderungannya yang kamu lihat adalah apa? Warna ungu. Yang pasti kamu artikan itu seperti apa? Itu jangan-jangan sampel saya adalah iodida. Ya. Padahal sebenarnya itu siapa? Itu sebenarnya adalah Cl. Nah, karena BJ kloroform ini lebih besar dibandingkan asam nitrat, lebih besar dibandingkan kalium permanganat, dan lebih besar dibandingkan sampel itu tersendiri, maka nanti posisi yang kamu lihat adalah yang bagian bawah. Jadi akan ada dua lapisan. Nah, yang dimaksud sama bukunya ini adalah lapisan kloroform itu di bawah. Ya. CHCl3 harus sampai ke besar. Nah, ini kamu lihat di sebelah sini nanti. Kalau ternyata di bagian bawahnya ini jernih, maka dia Cl. Nah, kalau si kalium permanganatnya ini nggak kamu larutin pakai asam nitrat, ini warna ungunya tersamar-samar ke bawah sini. Seperti berkabut ungunya. Ya. Terus ada beberapa siswa saya atau mahasiswa saya suka bilang, Pak ini sampelnya jelek Pak, kenapa? Harusnya di bukunya bilangnya jernih, tapi saya dapatnya ungu Mas Pak. Nah, ternyata itu cuma maupun masalah teknis ya, tapi itu berpengaruh sekali ya buat bekal buat ujian sebetulnya. Kalau masalah teknisnya jadi udah gelagapan salah, buat ujian dia pasti anggapnya itu adalah apa? Iodida, bukan Cl. Ya. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin memang harus kamu perhatikan ya, dalam menambah-nambahkan reagen ini. Ya kurang lebih itu contoh yang bisa saya berikan ya untuk ion Cl. Nanti bisa kalian analisa sendiri untuk ion-ion yang lainnya. Ya, ini reaksinya sudah ada. Ya, ini sampelnya ada 45. Ada 10 ya. Ada 10. Jadi kalau saya perhatikan di sini ada yang bereaksi dengan perak nitrat, ada yang tidak bereaksi dengan perak nitrat. Maksud tidak bereaksi itu dia tidak memberikan perubahan warna. Nih. Ini contohnya nitrat. Nitrat ini kalau dikasih perak nitrat dia tidak akan bereaksi. Nih. Dia tidak akan terbentuk endapan warna putih kah? Enggak. Dia nggak ada reaksi. Jadi anionnya ada 10 sampel.
Ya, ini lembar kerjanya juga sudah ada, tapi saya dipesankan dari Pak Charles lah, pembuatnya, ini tidak ada tugas ya untuk yang anion karena reaksinya sudah beliau sertakan, ya. Sudah beliau sertakan di dasar teorinya. Ya. Ya. Ini pustakanya, videonya nggak ada. Ya. Nanti untuk lengkapnya nanti bisa coba kalian cari di YouTube aja ya, video untuk anion, atau kamu nanti bisa klik yang link saya kemarin berikan ya di Anion. Seingat saya ada anionnya juga. Nanti bisa kalian lihat di sana. Oke, ini untuk anion. Apakah ada yang ditanyakan untuk yang anion? Kalau tidak ada, saya masuk ke materi yang kedua. Materi kedua untuk kimia dasar. Satu lagi, ada satu materi lagi. Nggak cukup? Yang anion? Mana? Cukup nggak? Anion? Wah, pada sibuk kerja ya. Cukup? Halo. Mbak Zahra ini sambil kerja. Mbak Yusnya cukup? Anionnya, Mbak? Pada kemana ini muka-mukanya ada ya? Bapak. Oh, oke, cukup. Oke, saya lanjutkan untuk satu lagi. Ya, udah terlihat belum materinya? Sudah terlihat belum? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Ini materi yang terakhir adalah pengenalan sifat dan wujud zat. Ya. Di sini kalian akan mempelajari sifat dan wujud daripada suatu zat. Saya yakin kamu tahu lah sebenarnya. Wujud zat ada berapa sih wujud zat, Mbak? Nggak berapa? Mbak Ananda, Maharani? Ya Pak. Ada berapa wujud zat? Yang gas, cair, padat ya Pak. Iya, ada 3 ya? Iya. Ada yang lain, Mbak? Setengah padat, setengah cair, gitu-gitu. Ada setengah padat, setengah cair. Itu wujud apa sediaan farmasi? 3 doang Bapak. Oh, 3 doang, nggak ada lagi. Ya, ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak? Kayaknya 3 doang tuh Bapak. Oh, 3 doang. Kalau Mbak Yusnia, ada berapa wujud Mbak Yusnia? Zat itu? 3 Pak tahu saya. Oh, 3 juga. Oh, sama. Oh, kata Mbak Sarah ada berapa Mbak Sarah? Ada berapa Mbak Sarah? Bapak maaf, Sarah siapa ya? Oh, Sarah Fauzia. Oh, Sarahnya ada Sarah kuadrat di sini ya. Kenapa Pak? Maaf, saya. Wujud zat ada berapa yang Mbak Sarah tahu? Wujud zat ada berapa Mbak? 3. Ada 3, apa aja Mbak? Zat padat, cair, dan gas. Padat, cair, gas, 3. Oh. Kalau kata Mbak Zahira ada berapa Mbak? 3 Pak. Oh, 3 juga. Oh iya.
Ya udah, saya tambah. Ini Kenapa? padahal di depan mata ada jawabannya, tapi kok mikirnya keras banget kalau saya loh. Saya baru ngeh loh, di depan mata ada jawabannya. Kan emang itu ada. Ada ya. Tapi ternyata dikoreksi ya. Kita lihat teori yang berkembang sekarang. Pada dasarnya zat terdiri dari 3 wujud. Itu ada padat, cair, gas, kata teorinya. Wujud zat tidak hanya berupa padat, cair, dan gas, tetapi juga ada plasma. Ya, plasma merupakan wujud zat yang hampir serupa dengan gas, tetapi dia bisa menghantarkan listrik. Plasma memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap, dan digunakan pada lampu neon serta lampu cahaya fluoresen. Jadi ternyata ada wujud yang lain yang kita sendiri sudah merasakan. Kita sudah merasakan teknologi ini. Intinya kalau perubahan wujud itu kan bisa bolak-balik ya. Ya nggak sih? Padat bisa jadi cair gitu ya. Cair juga bisa jadi padat gitu kan. Kalau menurut kamu itu intinya gara-gara ada apa tuh? Kok bisa bolak-balik gitu? Karena ada apa tuh? Mbak Roida Simorangkir. Mbak Roida. Mbak Roida. Halo Mbak. Mbak Roida Simorangkir. Mbak Roida. Suaranya mana nih Mbak Roida nih? Bapak, itu Kak Roida udah chat di chatbox, katanya mikrofonnya nggak bisa. Apa mikrofonnya nggak bisa dibuka? Mikrofonnya. Kamu di mute maksudnya. Tapi Mbak Ananda bisa. Bentar Pak, izin lift bentar. Ya udah. Siti Fatimah deh. Mbak Siti Fatimah. Mana nih Mbak Siti? Ya Pak. Mbak. Kenapa Mbak? Padat bisa jadi cair. Dan cair bisa jadi padat gara-gara apa Mbak? Kenapa? Padat ke cair itu ada kenaikan suhu ya Pak. Karena kenaikan suhu. Terus kalau sebaliknya? Penurunan suhu. Penurunan suhu. Jadi dari cair ke padat itu gara-gara penurunan suhu gitu ya. Kalau yang dari itu ya Pak, Kenapa? dari padat ke cair es batu kan cair, terus di apa, di suhu yang panas kan jadi Es batu di suhu yang panas jadi cair. Gitu maksud kamu? ada suhu. Putus-putus. Jadi coba ulangi lagi Pak. Ada kenaikan suhu Pak. Kenaikan suhu. Kalau jadi gas itu gara-gara apa tuh Mbak Sylvia Yuni Trianingsih? Iya Pak. Gimana tuh Mbak? Kok bisa jadi gas? Karena dia menguap. Dia menguap. Ya. Kalau gas bisa jadi padat juga nggak Mbak?
Bisa. Bisa. Itu gara-gara apa? Kristal. Oh, dia mengkristal. Berarti itu gara-gara apa? Kenapa, Pak? Ya karena apa? Kok gas bisa jadi cair, bisa jadi padat? Karena perubahan suhu. Perubahan suhu. Perubahan suhu. Jadi kalau gasnya dikasih suhu dingin jadi? Jadi padat. Oh, jadi padat. Beku. Jadi beku. Kalau padatnya dikasih suhu tinggi jadi apa? Menguap. Menguap itu cair apa padat? Dari padat ke mana, Pak? Ke gas. Padat ke gas kan dia mengkristal. Padat ke gas dia menyublim. Menyublim. Berarti kalau menyublim itu ada proses apa tuh? Apa? Ada proses apa kalau menyublim itu? Perubahan zat. Iya, kan berubah bentuknya. Itu gara-gara apa? Kok dia bisa berubah bentuknya? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Siapa yang tahu? Kok bisa berubah-ubah itu karena apa coba? Karena di kena ini enggak sih Pak, suhu ruang gitu. Karena Diemin lama-lama, karena waktu gitu maksudnya. Iya, karena waktu. Oh. Kayak kapur yang buat wangi baju yang di lemari kan itu padat, lama-lama dia mengecil sembari waktu gitu. Seiring dengan waktu. Iya. Kamu juga, kamu seiring dengan waktu juga kamu tambah lama tambah tua kayak. Iya. Jadi benar karena waktu ini. Benar nggak? Karena waktu atau ada hal yang lain? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Sarah Permata, gara-gara apa Mbak? Kalau kata Mbak Ananda ini gara-gara waktu. Kalau kata Mbak Sarah Permata, gara-gara apa Mbak? Mbak Sarah Permata. Nggak ada deh. Ada ini Pak, peristiwa penyerapan kalor. Nah, itu ya. Karena ada kalor, betul. Ya. Semua perubahan-perubahan itu ya karena ada yang menyerap, ada yang melepas. Ya. Intinya mereka karena itu sih ya. Kita lihat kata bukunya ya. Ya. Ini kita baca nih. Bentuk cair akan terjadi apabila suatu zat memiliki ikatan antar molekul yang cenderung lebih longgar. Oh, ini tentang wujud-wujudnya ya. Nah, tentang dia lagi cerita tentang kepadatan molekulnya. Nah, sekarang kita lihat nih, wujud zat disebut fase. Fase merupakan suatu komponen homogen dari suatu sistem zat yang seragam dalam komposisi kimia dan bentuk fisiknya. Apabila suatu zat hanya terdiri dari gas atau cair ataupun padat, maka zat tersebut memiliki bentuk fisik yang seragam. Suatu zat dapat mengalami perubahan wujud atau peralihan fase. Peralihan fase merupakan proses perubahan bentuk atau wujud suatu zat menjadi bentuk atau wujud lain yang disebabkan adanya pelepasan atau penambahan kalor atau energi. Peralihan fase menyebabkan terjadinya perubahan bentuk fisik, tetapi komposisi kimianya tetap seperti wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik lebur, dan titik didih. Misalnya peralihan fase gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas, dan sebaliknya yang melibatkan pelepasan dan penambahan kalor.
tetapi tidak melibatkan perubahan temperatur. Nah, akhirnya keluarlah si tabel ini. Ya. Yang tadi kamu terjemahkan bahwa padat bisa menjadi cair, yang cair bisa jadi gas, yang gas ini bisa bentuk plasma, dan kembali lagi ke bentuk awalnya. Ya. Peralihan fase dari padat ke gas disebut sublimasi. Pada proses sublimasi, molekul bergerak cepat dan menyerap energi panas. Dia nyerap. Ya. Peralihan fase dari gas menjadi padat disebutnya mengkristal. Di saat mengkristal, molekul bergerak lambat dan melepaskan kalor. Ternyata kalau kalian lihat di sini, semuanya adalah lepas, menyerap, ya, menyerap. Nanti juga ada yang melepaskan juga. Ya. Intinya nggak lepas dari dua hal itu, ya. Menyerap dan melepaskan. Ya. Nah, nanti buat apa kita belajar lagi? Mungkin kan kita sudah mendapatinya di tingkat dasar, ataupun kita sudah mendapatnya di tingkat menengah Patria, waktu SMA, SMP, atau mungkin sudah ada yang dapat di SD juga mungkin sudah ada. Nah, intinya adalah apa? Saya ambil satu poin saja yang pengaplikasiannya itu bisa kita pakai di dunia farmasi. Yang mana Patria? Saya ambil yang poin 3 aja. Iya. Kristalisasi gas. Iya. Di sini prosedurnya, bukunya mengatakan siapkan gelas piala kemudian isikan dengan kamper. Kemudian tutup gelas piala dengan cawan uap atau gelas arloji yang berisi batu es di atasnya. Kemudian panaskan gelas piala. Amati peristiwa yang terjadi pada bawah penutup gelas piala. Nah, ini. Ya, saya mau ambil yang sama yang pengkristalan mana? Sama yang sebentar ya. Ya, jadi di sini oke. Saya ambil berarti saya nggak bisa pakai 1 poin, saya pakai 2 poin. Jadi saya kombinasikan antara penguapan zat cair dengan kristalisasi ya, pengaplikasiannya di dunia farmasi. Contohnya apa Pak Tri? Kita pelajari wujud ini, manfaatnya untuk apa? Iya. Kita semua tahu bahwa di teh ataupun di kopi ini mengandung kafein. Iya. Bagaimana cara pembuktiannya Pak Tri? Selain kita harus meminumnya, karena kalau meminumnya kita bisa merasakan langsung efek yang terjadi pada tubuh kita. Tapi jika kita ingin mencari atau pengen mendapatkan kafein tersebut dari sumbernya, entah itu air teh ataupun air kopi, bisa nggak? Bisa. Pertama, kita gunakan teori penguapan terlebih dahulu, yang kemudian kita kombinasikan dengan pengkristalan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya yang mungkin nanti akan kalian lakukan jika memang nanti ada ya kegiatan praktek yang berhubungan dengan perubahan wujud ini ya. Itu dengan cara kita mengekstraksi ya kopi atau teh, ataupun teh kalian. Ya, kita larutkan dengan pelarutnya. Jadi kafein ternyata terbukti larut dalam air. Buktinya apa? Dengan di saat kamu bikin kopi kamu menggunakan air, teh pun sama. Kalau dengan air biasa pun dia pun akan terlarut ya kafeinnya. Khususnya lagi dia mudah semakin larut jika menggunakan air panas. Maka proses pengadukan, pembuatan teh dan pembuatan kopi itu termasuk proses ekstraksi di dunia farmasi. Kamu mengambil senyawa yang terkandung pada teh dan kopi, yaitu siapa? Kafein. Misalnya kita lagi bicara kafein walaupun memang ada senyawa lain, tapi saya konteksnya saya lagi mengekstraksi kafein. Kafeinnya sudah terekstraksi, saya konsumsi, saya bisa merasakan efeknya karena dia mengandung kafein. Terasa termasuk bisa kita kategorikan dia termasuk golongan alkaloid. Nah, gimana sekarang saya pengen lihat kafeinnya? Saya mau ambil kafeinnya pakai
teori perubahan wujud zat baterai pakai kalor. Nah, bisa nggak? Bisa. Jadi nanti si air kopi ini ya, saya ambil air kopi saja. Air kopi ini kau panaskan, ya, atau kamu rubah dia jadi bentuk, dia jadi menguap, jadi bentuk gas. Ya, kau panaskan si air kopi ini dengan catatan kalau kamu mau ambil kafeinnya, bagian tutup gelas atau wadah yang menampung air kopi ini kamu tutup, bagian atasnya kamu tutup dengan penutup. Misalnya saya tutup dengan kaca arloji deh, berarti saya coba bikin ilustrasinya aja ya. Saya pakai whiteboard. Oke. Saya bikin dulu wadahnya, penopangnya. Misal saya punya penyangganya di sini. Kemudian saya taruh wadah daripada gelas tersebut. Nah, saya taruh lagi satu lagi di atasnya. Saya tutup bagian atas wadah kopi ini, misalnya saya pakai apa yang kamu kenal ya, gelas arloji lah atau cawan lah gitu ya. Saya tutup dengan gelas arloji. Di bagian atas gelas arloji ini saya kasih sesuatu yang bisa menyerap kalor. Misalnya saya kasih batu es, atau saya kasih kapas, ya saya kasih dengan air. Yang intinya mereka ini bisa menyerap kalor. Ya. Dan kecenderungannya dia jauh lebih dingin dibandingkan suhu ruang. Ya, jadi mau pakai kapas yang dibasahin sama air boleh, atau dikasih batu es di atasnya boleh, silakan saja. Ya, di atas penutupnya ini, ya. Nah, bagian bawahnya ini kita panaskan nanti. Ya, misalnya saya siapin api bunsen di bawahnya. Ya. Saya nyalakan, memanaskan langsung ke wadah yang berisi kopi. Maka pertama hal yang terjadi di sini adalah larutan kopi ini akan berubah jadi bentuk gas. Ya, ada yang kamu katakan dia menguap. Ya, dia nguap ke atas, maka embun-embunnya akan tertahan di tutupnya ini. Ya. Nah, embun-embun ini, ya, kondisinya panas ini, nanti kalornya dia akan melepaskan panas. Nah, nanti kalornya akan diserap sama bagian atasnya ini yang katanya di sini ada si kapas yang dibasah dengan air, ataupun ada batu es, atau yang dingin-dingin lah sejenisnya, boleh seperti itu. Nah, maka nanti kalor yang ada di embun ini akan tertarik atau diserap sama batu es, sehingga ada namanya nanti di sini adalah proses pengkristalan terjadi. Nah, kristal-kristal yang terjadi ini atau yang terbentuk ini, inilah pendekatannya saya katakan ini sebagai kafein. Nah, kenapa? Kalau kalian nanya, kenapa sih Pak kita masih praktekin hal-hal yang seperti itu? Ya. Saya udah S1 loh, saya dapetinnya tuh waktu saya masih di menengah. Kok masih dipraktekin? Karena dari teori dasar itulah kita bisa mengembangkan bagaimana cara kita memperoleh senyawa-senyawa yang ada di alam. Salah satunya dengan proses pengembunan dan pengkristalan ini. Di memang ini udah praktekin Pak ya? Ada ya, waktu di tingkat D3 kita mencobanya dalam mengisolasi kafein dari larutan teh. Kalau saya balikin lagi base teorinya teori apa? Teori perubahan wujud zat. Pertama larutan itu menguap, ya. Pertama ada proses pengekstraksian di mana kopinya kamu larutkan sama air. Kalau orang-orang bahan alam bilangnya adalah mengekstraksi, kamu kenal lah, mengambil sari yang terkandung dari dalam tumbuhan.
Salah satunya ada kofein. Kofein akan terlarut di sini. Karena secara teorinya kofein larut dalam air. Terlarut. Sehingga di saat kamu konsumsi kan kamu hanya mengambil larutannya. Kamu nggak makan sama kopi-kopinya kan. Kalau lagi minum kopi kan. Kalau makan sama kopi-kopinya kamu pasti batuk. Yang kamu konsumsi adalah larutannya. Kalau ditanya lagi kenapa kamu konsumsi larutannya, karena kamu yakin di larutan tersebut sudah mengandung kofein. Berarti tandanya apa? Kofein itu terlarut dengan air. Ya. Air panas ya, saya menggunakan seperti itu. Nah, berarti di larutan ini mengandung kofein, Pak. Iya. Bagaimana cara identifikasinya? Ya, kamu konsumsi kan yang pertama. Kamu merasakan efeknya secara langsung. Ya. Yang kedua, kita identifikasi dengan cara perubahan wujud zat. Iya. Kita pisahin. Dengan cara apa? Ya ini tadi. Satu, proses pertama yang kita kerjakan adalah penguapan. Yang kedua adalah pengkristalan. Ya, kita ambil dua teori si perubahan wujud ini. Ya, yang satu dia ngelepasin panas. Akhirnya dia jadi bentuk gas. Ya, menguap. Di saat menguap, gas tadi kita jadiin lagi kemana? Ke padat. Dengan cara apa? Serap panasnya. Ya, pindahkan. Kemana? Ke sesuatu yang jauh lebih dingin. Sisi apa? Si kapas yang sudah dibasah dengan air ataupun batu es yang ada di situ. Nanti dia akan terserap. Nah, nanti tutup-tutup ini kalau kamu lihat ya, kalau nanti bisa dipraktekkan, entah nanti di mana prakteknya, di mata kuliah apa. Inilah yang pendekatan dikatakan sebagai kofein. Tinggal masukin ke analisa kualitatif. Kayak tadi cerita anion. Ya. Direaksikan dengan senyawa-senyawa yang mungkin bisa bereaksi sama kafein, memberikan endapan atau perubahan warna, atau kamu bisa amati dari apanya Patria, makroskopisnya, dicium, dirasa, ya. Ya, seperti itu. Diamati bentuknya, menggunakan apa? Kalau pengamatan itu sebaiknya menggunakan mikroskop, bakal betul kristal-kristalnya seperti yang ada di deskripsi di buku farmakope misalnya. Kamu lihat kan nanti di farmakope itu ada monografi daripada kafein kan, ada deskripsinya. Kemudian ada cara identifikasinya, entah kan menggunakan alat spektrofotometer atau menggunakan reaksi-reaksi yang memang khas, yang memang diatur oleh buku standar tersebut. Silahkan. Tapi pendekatannya ini adalah kafein. Dan hal ini sudah pernah kita lakukan ya, saya baru melakukannya di tingkat D3. Ya, dan itu bisa. Dan memang dialah adalah kafein. Ya, seperti itu. Walaupun memang saya juga harus mengakui bahwa tidak sepenuhnya murni kafein di situ. Tapi pendekatannya kecenderungan ini kita mendapati kafein di dalam kristal-kristal tersebut. Iya. Kita mendapati kafein-kafein tersebut. Tapi belum sampai tahapan analisa sampai kuantitatif ya. Maksudnya berapa banyak Patria, berapa persen dari sekian yang Patria larutin, dari sekian gram kopi yang dilarutkan dengan sekian mili air itu berapa persen? Kami belum sampai analisa sejauh sana. Ya. Analisa kami yang dikerjakan itu baru hanya sebatas analisa mencapai kualitatif. Dia kafein. Kita uji menggunakan reaksi, kita amati serapan panjang gelombangnya, dan ternyata memang dia membuktikan dia adalah kafein. Panjang gelombangnya sesuai dengan kafein aslinya. Nah, jadi itulah ya alasan kenapa sih kita mempelajari hal-hal yang sederhana tadi seperti perubahan wujud zat, karena memang kita punya kepentingan seperti itu dalam memperoleh senyawa-senyawa yang mempunyai aktivitas yang dikatakan metabolit sekunder ini punya aktivitas terhadap tubuh manusia, ya tentunya kita harus kenal dengan senyawa tersebut, bagaimana mengekstraksinya. Nah, kalau di sini konteksnya kita punya kepentingan dalam apa? Dalam memisahkan dia dari pelarutnya, ya seperti itu. Atau kita dalam rangka memisahkan bentuk aslinya dari pencampurnya, ya seperti itu. Walaupun memang banyak cara lain ya. Ada filtrasi, ya, ada dekomposisi, tapi kita bisa menggunakan teknik ini yang sederhana ini seperti itu.
Ya. Nah, itulah kurang lebih analogi dari kita mempelajari perubahan wujud zat. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang ini ada tugas nggak, Patria? Ya, kita coba lihat, saya udah lupa-lupa juga. Ya, kalau ini tidak ada ya, tidak ada tugas. Ini punya Pak Arifin yang buat. Nah, ini. Tidak ada tugas, jadi cukup disimak saja. Untuk pengaplikasiannya yang tadi Patria ceritakan, ada nggak di YouTube? Belum pernah cari sih, mungkin kalau kalian coba cari mungkin ada ya beberapa kampus atau tingkat pendidikan di bawahnya yang mengerjakan hal tersebut ya. Tapi dia kebanyakan sih yang sering saya lihat sih adalah hanya satu bentuk ya. Di penguapan, penyubliman atau yang lainnya jarang sih yang memang dua bentuk, kecuali kalau memang kamu masuknya ke memperoleh kofein daripada larutan kopi, larutan teh itu mungkin, tapi mereka tidak menjelaskan perubahan wujud zatnya. Ya, sampai itu dia cuma cara pemisahannya aja. Jadi memang kamu yang harus menggali sendiri bahwa teori dasarnya adalah perubahan wujud zat. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk yang pengenalan sifat dan wujud zat. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ini hadir semua ya Mbak Flo ya hari ini. Saya absen dulu. Cuma Hafiz doang Pak yang itu, yang agent. Oh, yang itu ya. Haji ya. Ya, Pak. Oke, ada yang tanyakan tidak? Sudah cukup? Sudah cukup? Oh, diam-diam aja. Oke, absennya sudah selesai. Mana? Pak, berarti untuk materi UAS sampai yang ini ya Pak, perubahan wujud zat. Ya, sampai perubahan wujud zat. Kisi-kisinya belum nih? Saya share ke siapa nih? Ke Mbak Flo aja ya? Pak. Mana kisi-kisinya? Oh, di WhatsApp sana. Yaudah, nanti saya forward ke Mbak Flo aja ya. Oke. Sudah ada yang tanyakan lagi nggak? Apa sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Ya.